Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucy Wulandari. Di sini saya dari kelompok 3 dan ada anggota lain yaitu Andriati Kusumaningrum, Dia Sania Primaderni, Amelia Poetri, Nanda Surya Anjasmara, Tirta Nugraha Ramadana, Lutfi Rizwanda, Eva Rostauli, Dwinastiti. Di sini kelompok 3 akan mempresentasikan tentang akuntansi komparatif bagian 1 dan 2, di mana yang pertama ada akuntansi komparatif 1, yaitu yang berisi tentang sistem akuntansi di Perancis, sistem akuntansi di Jerman, sistem akuntansi di Jepang, sistem akuntansi di Belanda, sistem akuntansi di Inggris, dan yang terakhir ada sistem akuntansi di Amerika. Selanjutnya yaitu ada standar akuntansi. Standar akuntansi sendiri yaitu adalah regulasi atau aturan termasuk pula hukum dan anggaran dasar yang mengatur penyusunan laporan keuangan. Penetapan standar adalah proses perumusan atau formulasi standar akuntansi. Dengan demikian, standar akuntansi merupakan hasil dari penetapan standar, namun praktik sebenarnya mungkin berbeda dari yang ditentukan oleh standar. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Andriati Kusumaningrum. Saya Andriati Kusumaningrum akan menjelaskan tentang akuntansi di negara Prancis. Prancis merupakan pendukung utama penyeragaman akuntansi nasional di dunia. Kementerian Ekonomi Nasional menyetujui Plan Comtel General atau Kode Akuntansi Nasional secara resmi yang pertama pada bulan September 1947. Pada tahun 1986, rencana tersebut diperluas untuk melaksanakan ketentuan dalam Direktif ke-7 UE terhadap laporan keuangan konsolidasi dan revisi lebih lanjut dilaksanakan pada tahun 1999. Plan Comtel General berisi: pertama, tujuan dan prinsip akuntansi serta pelaporan keuangan. 2. Definisi aktiva, kewajiban, ekuitas, pemegang saham, pendapatan, dan beban. 3. Aturan pengakuan dan penilaian. 4. Daftar akun standar, ketentuan mengenai penggunaannya, dan ketentuan tata buku lainnya. Dan yang kelima yaitu contoh laporan keuangan dan aturan penyajiannya. Ciri khusus akuntansi di Perancis adalah terdapatnya dikotomi antara laporan keuangan perusahaan secara tersendiri dengan laporan keuangan kelompok usaha yang dikonsolidasikan. Meskipun akun-akun perusahaan secara tersendiri harus memenuhi ketentuan pelaporan wajib, hukum memperbolehkan perusahaan Perancis untuk mengikuti standar pelaporan keuangan internasional. Sistem akuntansi di Jerman. Karakteristik fundamental dari akuntansi di Jerman adalah ketergantungannya terhadap anggaran dasar dan keputusan pengadilan. Selain kedua hal itu, tidak ada yang memiliki status mengikat atau berwenang untuk memahami akuntansi di Jerman. Seseorang harus memperhatikan HGB dan kerangka hukum kasus yang terkait. Regulasi dan penegakan akuntansi. Institut Jerman memberikan konsultan dalam berbagai tahap pembuatan hukum yang mempengaruhi akuntansi dan pelaporan keuangan. Namun demikian, tetap saja ketentuan hukumlah yang paling utama. Pelaporan keuangan. Ciri utama pelaporan keuangan di Jerman adalah laporan secara pribadi oleh auditor kepada Dewan Direktur Pengelola Perusahaan dan Dewan Pengawas Perusahaan. Laporan ini berisi pendapat terhadap prospek masa depan perusahaan dan khususnya faktor-faktor yang mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Sistem akuntansi di Jepang. Akuntansi dan pelaporan keuangan di Jepang mencerminkan gabungan berbagai pengaruh domestik dan internasional. Dua badan pemerintah yang terpisah bertanggung jawab atas regulasi akuntansi dan hukum pajak. Penghasilan perusahaan di Jepang memiliki pengaruh lebih lanjut pula. Regulasi dan penegakan aturan akuntansi. Pemerintah nasional masih memiliki pengaruh paling signifikan terhadap akuntansi di Jepang. Regulasi akuntansi didasarkan pada 3 undang-undang pasar modal dan undang-undang pajak penghasilan perusahaan. Ketiga hukum tersebut berhubungan dan berkaitan satu sama lain. Pelaporan keuangan. Catatan yang menyertai neraca dan laporan laba rugi menjelaskan kebijakan akuntansi dan memberikan detail pendukung sebagaimana yang dapat ditemukan di negara lainnya.
Belanda memiliki ketentuan akuntansi dan laporan keuangan yang relatif permisif, tetapi standar praktik profesional yang sangat tinggi. Belanda merupakan negara hukum, namun akuntansinya berorientasi pada penyajian wajar. Pelaporan keuangan dan akuntansi pajak merupakan dua aktivitas yang berbeda. Regulasi dan penegakan aturan akuntansi. Regulasi di Belanda tetap liberal hingga tahun 1970 ketika Undang-Undang Laporan Keuangan Tahunan diberlakukan. Undang-undang tersebut merupakan bagian dari program besar perubahan dalam bidang hukum perusahaan dan diperkenalkan sebagai untuk mencerminkan harmonisasi hukum perusahaan di dalam UE yang akan terjadi. Laporan keuangan. Laporan arus kas tidak diwajibkan, tetapi direkomendasikan oleh sebuah tuntunan dewan dan kebanyakan perusahaan Belanda membuatnya. Catatan laporan keuangan harus menjelaskan prinsip akuntansi yang digunakan dalam penelitian dan penetapan hasil dan alasan-alasan dibalik setiap perubahan akuntansi yang dilakukan. Inggris. Akuntansi di Inggris berkembang sebagai cabang ilmu yang independen dan secara pragmatis, menyikapi kebutuhan dan praktik usaha. Warisan akuntansi Inggris bagi dunia sangat penting. Inggris merupakan negara pertama di dunia yang mengembangkan profesi akuntansi yang kita kenal. Konsep penyajian hasil dan posisi keuangan yang wajar juga berasal dari Inggris. Regulasi dan penegakan akuntansi keuangan. Dua sumber utama standar akuntansi keuangan di Inggris adalah hukum perusahaan dan profesi akuntansi. Kegiatan perusahaan yang didirikan di Inggris secara luas diatur oleh aktiva yang disebut sebagai undang-undang. Undang-undang perusahaan disesuaikan, diperluas, dan dikonsolidasikan sepanjang tahun pelaporan keuangan Inggris, termasuk yang paling komprehensif di dunia. Laporan keuangan. Kelompok usaha diwajibkan selain laporan neraca induk perusahaan saja. Sifat laporan keuangan Inggris adalah bahwa perusahaan berukuran kecil dan menengah dikecualikan dari banyak kegiatan pelaporan keuangan. Undang-undang perusahaan menetapkan kriteria ukuran. Secara umum, perusahaan berukuran kecil dan menengah diperbolehkan untuk menyusun akun yang diringkas beserta informasi wajib tertentu dalam jumlah minimum. Kelompok usaha yang berukuran kecil dan menengah dikecualikan dari penyusunan laporan konsolidasi. Akuntansi di Amerika Serikat diatur oleh badan sektor swasta, tetapi sebuah lembaga pemerintah juga memiliki kekuasaan untuk menetapkan standarnya sendiri. Kunci utama yang menghubungkan dua sistem kekuasaan yang terbagi ini sehingga dapat bekerja secara efektif adalah accounting series. Regulasi dan penegakan aturan akuntansi di Amerika. Sistem akuntansi di Amerika memiliki ketentuan hukum secara umum mengenai penegakan laporan keuangan yang diaudit secara periodik. Perusahaan di Amerika dibentuk berdasarkan hukum negara bagian, bukan hukum federal. Setiap negara bagian memiliki hukum perusahaannya sendiri. Laporan keuangan konsolidasi bersifat wajib, dan laporan keuangan di Amerika Serikat yang diterbitkan biasanya tidak hanya memuat laporan induk perusahaan saja. Aturan konsolidasi mengharuskan seluruh anak perusahaan dikendalikan harus dikonsolidasikan secara penuh walaupun operasi anak perusahaan tersebut tidak homogen. Akuntansi komparatif 2. Sistem akuntansi keuangan di negara berkembang yang akan dibahas oleh 4 negara, yaitu Republik Ceko, Cina, Taiwan, dan Meksiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tirta Nugraha akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu ada Republik Ceko yang merupakan perwakilan dari negara berkembang di Eropa. Praktik dan prinsip akuntansi yang dianut oleh negara-negara Eropa yang berbahasa Jerman hingga akhir Perang Dunia II. Kemudian, karena perekonomian terencana oleh pusat sedang dibangun, praktik akuntansi didasarkan pada model Soviet setelah tahun 1989. Cekoslovakia bergerak dengan cepat menuju perekonomian berorientasi pasar.
Untuk pengukuran akuntansi Republik Ceko ada metode akuisisi digunakan untuk mencatat penggabungan usaha. Yang kedua ada goodwill dihapus bukukan pada tahun pertama, diamortisasi kurang dari 15 tahun. Untuk yang ketiga persediaan nilai dinilai sebesar yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai pasar dan sebagainya. Yang terakhir ada pajak penghasilan tangguhan dicatat apabila mungkin terjadi dan dapat diukur dengan andal. Yang selanjutnya ada Cina, merupakan negara yang berpenduduk terbanyak di dunia. Oleh karena itu, negara ini memiliki potensi pasar yang tinggi sehingga menarik negara-negara lain untuk menanamkan investasinya di Cina. Perekonomian Cina saat ini paling tepat disebut sebagai perekonomian hybrid, di mana negara mengendalikan komoditas dan industri yang strategis sementara industri lain serta sektor komersial dan swasta diatur oleh sistem yang berorientasi pada pasar. Pengukuran akuntansi Cina. Yang pertama ada metode pembelian wajib digunakan untuk mencatat penggabungan usaha. Yang kedua ada goodwill harus dihapus bukukan selama tidak lebih dari 10 tahun. Yang ketiga ada biaya historis merupakan dasar untuk menilai aktiva berwujud revaluasi tidak diperkenankan. Yang keempat ada pajak tanggungan disesuaikan terhadap perubahan tarif pajak selanjutnya. Dan yang terakhir ada biaya penelitian dan pengembangan dibebankan langsung. Taiwan memiliki perekonomian yang dinamis dengan pengurangan tuntutan pemerintah atas investasi dan perdagangan luar negeri secara perlahan-lahan. Meskipun perusahaan Taiwan kebanyakan perusahaan kecil, namun Taiwan merupakan perekonomian terbesar ke-17 di dunia. Pengukuran akuntansi Taiwan. Yang pertama, laporan keuangan konsolidasi diwajibkan ketika sebuah perusahaan mengendalikan entitas lain, umumnya dengan kepemilikan 50%. Selanjutnya, metode pembelian diwajibkan untuk penggabungan usaha. Metode penyatuan tidak digunakan. Selanjutnya, aktiva tetap termasuk tanah dan sumber daya alam dan aktiva tidak berwujud dapat direvaluasi. Aktiva lain dapat direvaluasi sesuai dengan indeks harga pemerintah. Selanjutnya, persediaan disajikan sebesar nilai lebih rendah antara biaya perolehan dan pasar. Baik metode FIFO, LIFO, dan rata-rata merupakan asumsi arus biaya yang dapat diterima. Meksiko merupakan negara dengan penduduk terbanyak di dunia dan negara dengan penduduk terbanyak kedua di Amerika Latin. Meksiko memiliki perekonomian pasar bebas. Secara umum memiliki perekonomian pasar bebas. Reformasi ekonomi pasar bebas selama tahun 90-an membantu dalam mengurangi inflasi dan memberikan fundamental ekonomi yang lebih sehat. Meksiko merupakan negara yang memiliki perekonomian ke-9 terbesar di dunia di dalam hal produk domestik bruto. Pengukuran akuntansi Meksiko. Laporan keuangan konsolidasi disusun apabila induk perusahaan mengendalikan perusahaan lain. Selanjutnya, mengadopsi standar akuntansi internasional nomor 21 mengenai translasi mata uang asing. Selanjutnya, baik metode akuntansi pembelian dan penyatuan kepemilikan metode penggabungan usaha dapat digunakan tergantung pada keadaannya. Akuntansi tingkat harga umum digunakan di Meksiko. Biaya penelitian dibebankan pada saat terjadinya. Saya Eva Rostauli akan menjelaskan tentang ilustrasi pelaporan keuangan di 4 negara yaitu Republik Ceko, Cina, Taiwan, dan Meksiko. Di Republik Ceko yang pertama ada neraca, laporan laba rugi, dan catatan. Di China ada neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan penjelasan kondisi keuangan. Lalu di Taiwan ada neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas pemilik, laporan arus kas, dan catatan. Yang terakhir yaitu Meksiko ada neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas pemegang saham, laporan perubahan posisi keuangan, dan catatan. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.